Oke, started with ini 5.20 ya. Makanya balik 20 jam 17.15. Udah lama nggak ke sini. Jarang-jarang sih, banyak kan karena aktivitas banyak di Jakarta. Jadi jarang ke Lafon. Jalan sore. Coba kita lihat, kita capture banyak footage yang bagus gitu. Misalnya di sore hari. Ada apa? Ada corgi ya? Musik corgi. Ini mesti beli memory card yang lebih gede supaya bisa capture lebih banyak. Bisa capture lebih banyak. Nih untuk someone yang kasih GoPro 12 ini, jadi bisa ya pertama terima kasih lah sama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan hati, kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan hati orang tersebut, nggak mungkin orang tersebut kasih ini. Terlalu amazing sih, cuman rasanya memang seperti nggak layak untuk dapetin. Ya itu grace berarti, dan memang mungkin ada sesuatu hal yang harus dimulai. Grace itu kamu rasa nggak layak tapi kamu dapet. Tapi kita nggak boleh menyanyiakan apa yang dikasih orang itu. Kita nggak boleh take it for granted. Makanya waktu kamera ini dikasih, sebelum pakai beliin screen guardnya dulu. Untuk kamera depan, kamera depan ya, untuk lensa kameranya LCD depan sama LCD belakang. Terus dibeliin bumper supaya nggak luka badannya. Tapi ternyata bumper yang lukain. Ya sedikit doang sih, nggak banyak. Ya begitu, hopefully grace itu ya kita nggak layak tapi kita mendapatkan. Buset, kenapa ada dangdutan ya? Seumur umur baru pertama kali. Mari kita jalan ya, nanti kita upload di TikTok 10 menit. Udah senam nih. Biasanya kompleks ini tenang. Pak, mari Pak. Biasanya kompleks ini tenang, tapi tiba-tiba ada yang senam. Jalan kaki. Jadi memang lagi sebenarnya hari-hari ini tuh lagi proses penurunan berat badannya, karena terakhir tuh ada foto bareng-bareng mukanya bulat banget. Jadinya ngerasa kayaknya this is the turn deh, maksudnya this is the time maksudnya. Jadi kalau karena itu memutuskan untuk tidak
makan gula. Sebenarnya gula dalam bentuk apapun ya, misalnya kita bilang gula dalam bentuk nasi, gula dalam bentuk tepung-tepungan, atau kayak beberapa, let's say misalnya kayak singkong, ya karbo lah ya. In terms of kayak karbo, umbi-umbian, singkong, segala macam. Jadi masih ngurang-ngurangin. Terus nggak makan dan minum makanan manis semua dalam bentuk apapun ya. Terus cuma workoutnya basically itu latihan beban, jarang kardio. Kebanyakan kardio juga jalan kaki aja sekarang, tapi conditionally sebenarnya, occasionally maksudnya kalau kayak lagi balik ke rumah kayak gini baru kardio. Nah, terus ya memang sebenarnya kunci suksesnya adalah sebenarnya ketika kita stop makan sekitar jam, gue tuh selesai makan kalau memang udah ini banget tuh selesai jam, kalau kerja ya kadang-kadang jam 4 baru selesai makan jam 4. Terus lately jam 4 sore. Kalau lapar gimana pulang? Biasanya kalau pulang tuh malam gue nge-gym ya, daripada lapar banget. Jadi nge-gym jadi nggak lapar, jadi males makan. Pulang kan misalnya lapar banget, ya bikin es teh nih sebenarnya, tambah stevia sebenarnya, gula stevia. Jadi cuman kayak mengaburkan kita punya appetite, supaya nggak bawaannya tuh kepikirannya pengen makan gitu. Jadi menghilangkan appetite aja. Ternyata memang bisa reda. Tapi gue pernah baca nonton TikTok kali ya, namanya 3D ya. Jadi memang kasih waktu delay untuk segala sesuatu ya. Apa yang mau, misalnya kalau kita, tapi masih belajar ya, bukan berarti ini artinya orang yang sudah praktisi gitu sudah berhasil. Cuman untuk kembali ke habit, jadi ini habit untuk nggak makan setelah makan terakhir, misalnya jam 5 sore, itu susah sih sebenarnya. Nah, 3D itu artinya apa? Kita kalau delay satu lagi apa gitu, jadi butuh 30 menit untuk delay sama 30 menit untuk 30 detik apa, tapi mesti dibaca lagi sih intinya. Sebenarnya kayak appetite, kayak apa itu bisa deceiving, bisa dikaburkan dengan cara ya menunda, ya delaying gratification gitu. Bukan berarti juga udah hebat ngapa-ngapain, enggak. Cuman memang banyak kali gue belajar untuk menahan diri gue untuk mendelay apapun. Buset, videonya udah 9 menit. Kita bikin footage yang kalau udah berbalik. Enak kan jalan sore, apa kita upload. Nanti kalau ini buat di TikTok. Baterai 39 menit, 39%. Jadi overall sih dari timbangan ya, memang kita kan nggak bisa bilang, kita nggak bisa berpaku memang pada timbangan aja. Cuman ya memang it takes konsistensi sebenarnya. Lebih ke kita butuh konsisten untuk apapun tuh
kita harus belajar konsisten. Kita belajar konsisten untuk apapun. Jadi sebenarnya percuma juga kalau lu bisa berhasil. Let's say kan misalnya kayak intermittent fasting kan, intermittent fasting tuh bisa yang ada yang jendela makannya 20/4. I mean 20 jam itu fasting, tapi 4 jam lu boleh makan. Sebenarnya tapi lu ngelakuinnya 1 minggu ya percuma juga. Ya mendingan kayak yang bisa lu lakuin progresnya nggak terlalu cepat, tapi lu bisa ngelakuin konsisten. Pak, sore Pak, mari Pak. Konsisten untuk untuk bisa yang long term, jadi ini itu habit. Misalnya kalau lu bisa 16/8 tapi lu lakuin itu bisa 3 bulan 90 hari. Tapi memang gue belajar sih dulu pernah nggak intermittent ya, dulu pernah satu kali breakthrough-nya itu di tahun 2018 ya, putus cinta. Terus gue coba untuk low carb diet. Ada kabel ini senar layangan, mana layangannya? Kagak ada. Terus pernah low carb diet, jadi keto lah, let's say keto. Tapi itu strict sih waktu itu, karena memang motivasinya memang kuat untuk melakukannya. Jadi 3 bulan tapi kompensasinya jadi banyak minum kopi. Nah, karena kompensasinya banyakkan minum kopi, jadi kurang baik. Tapi nggak berhasil. Berhasilnya hampir turun berapa ya, 12 kilo kali ya dalam 3 bulan. Kadang-kadang dalam 12 bulan turun hampir 13 kilo lah kurang lebih. Jadinya apa? Jadinya ya belajar mulai dari situ, jadi mulai bisa mengendalikan pola makan. Tapi nggak pakai intermittent sih sebenarnya. Jadi full keto aja, nggak no carbs at all. Jadi waktu itu kecap manisnya juga pakai kecap manis yang Tropicana Slim kayak gitu. Lihat danaunya, bagus ya danaunya. Tropicana Slim ininya. Terus apa lagi ya? Setelah itu ya diet, hasil 12 kilo, tapi sustain karena kita kan sebenarnya kan, karena gue sendiri ngulik untuk dietnya gimana gitu. Jadi karena gue ngulik, makanya bisa sustain sampai ini. Nah terakhir nih berat nih selama 5 tahun itu 72 kilo ya. Lumayan, jadi berat banget. Karena udah ngelakuin ini dari sebenarnya officialnya itu bener-bener striknya itu 2 bulan. Nah 2 bulan tuh udah turun ya, nggak tahu ya, mungkin juga kebanyakan air yang turun, sekitar 2 kiloan ya. Saatnya 72,6 atau 72,7 kemarin, terakhir 2 hari lalu timbang itu di 70,5 sorry gitu. Nah tapi ini juga low carbs tapi nggak se-strict itu. Nah puji Tuhan satunya lagi, ini mungkin videonya agak panjang. Gue memutuskan untuk berhenti kopi sih, karena memang ada waktu itu ada sakit, pikir kena usus buntu. Puji Tuhan setelah ngecek dokter internis ternyata nggak ada apa-apa, cuman banyakan karena ada asam lambung juga ya. Jadi kan karena banyak asam lambung, jadi memutuskan untuk berhenti minum kopi. Pertama sih susah, tapi akhirnya memutuskan setelah 1 bulan berhenti kopi, komitmen bulan berikutnya adalah kita mulai di hari Sabtu dan Minggu. Nah Sabtu sama Minggu itu
Sabtu sampai Minggu boleh ngopi lah, kompensasi kan dari beberapa hari ini. Nah dari kompensasi itu, nah mulut nggak terima ternyata, udah nggak cocok. Dan puji Tuhannya adalah sometimes kalau ke kafe tuh pengen ngopi, pada akhirnya nggak jadi, udah nggak nyari. Jadi sekarang lebih nyari ke teh sih sebenarnya. Cuman memang tehnya mau yang agak pekat ya, nggak mau yang light, karena mungkin kalau light nggak kurang nyaman kali ya. Nah mulai dari situ lah gitu sampai sekarang, jadi udah nggak cocok ngopi, nggak nyari juga, puji Tuhan. Jadi bisa, padahal susah loh lepas dari habit itu, susah banget lepas dari kopi itu sampai dibuat di titik dimana Tuhan, ya gue ngerasa ya semua itu faktor langit ya, sampai dibuat dimana rasanya udah nggak nyaman lagi ngopi, udah nggak cocok di lidah. Nah untuk addiction yang lain ya, ya kalau lu punya addiction atau apa ya memang udah nggak nyaman, ya berdoa supaya dibuat nggak nyaman, cuma itu doang. Padahal susah banget tuh ya, mungkin it takes 10 years ya untuk mulai dari kopi biasa sampai ke dulu kopi saset tuh sampai 2015 lah, akhirnya full kopi hitam. Akhirnya sampai kopi hitam mulai dari tahun 2015 sampai 2023 benar. Nah makin intensnya karena ada alat kopi sendiri di rumah, jadi bisa buat sendiri seenaknya. Nah terakhir yang parah adalah ketika gue dapet mesin kopi, terus beli tumbler supaya irit, jadi bikin kopinya itu sekitar 1,5 liter dalam setiap bulan gitu. Nah itu jadi parah banget. Nah oleh karena itu memutuskan untuk berhenti. Nah setelah, puji Tuhan lah, bener-bener grace ya, itu anugerah Tuhan kalau bisa berhenti untuk nggak ngopi dalam 1 bulan, hampir 2 bulan terakhir ini itu lumayan banget gitu. Gila ini hijau itu banyak lumut atau gimana?